Hai Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, malam ini saya mau sharing lebih detail sekaligus menjelaskan menjawab lah ya, menjawab kendala-kendala atau reaksi-reaksi pertama orang ya pada saat misalnya kita menawarkan produk ini ya. Ini One Wipe ya. One Wipe ini apa? Ini adalah tisu basah, tapi ini ada bedanya adalah tisu disinfektan ya. Tuh ada tulisannya membunuh virus dan bakteri 99,9% dan dia mengandung alkohol sampai 70%. Ya, mungkin saya udah jelaskan di video sebelumnya bahwa kalau untuk membunuh virus corona itu harus di atas 60% ya alkoholnya baru bisa. Jadi tisu ini mengandung alkohol. Nah, sekarang bedanya apa dengan tisu basah biasa? Nah, banyak yang saya tawarkan, saya udah tahu ada apa maksudnya tisu basah mah banyak katanya. Nah, ini beda Bapak Ibu teman-teman. Kalau tisu basah biasa itu lebih cenderung untuk membersihkan tangan karena biasanya mungkin setelah makan ya atau kotoran-kotoran biasa dan dia biasanya ada sabunnya di tisu basah itu ya. Tujuannya supaya untuk menghilangkan minyak atau kotoran-kotoran yang agak susah ya, misalnya oli atau segala macam ya. Jadi dia ada sabunnya. Ada alkoholnya juga sih, tapi biasanya nggak banyak, cuma sedikit. Jadi fungsinya beda. Kalau ini fungsinya adalah untuk membunuh virus ya. Nah, kenapa butuh ini ya? Karena ini untuk membersihkan semua benda-benda pribadi kita. Biasanya yang sehari-hari kita pakai, tapi juga kadang bukan kadang ya, sering dipegang-pegang sama orang lain. Yang mana kita nggak tahu orang itu mungkin tangannya bersih atau enggak gitu. Orang itu dia punya penyakit corona atau enggak. Mungkin dia habis bersin atau habis batuk, dia pegang barang kita, terus kita pegang-pegang. Apa contohnya? Nih contohnya. Misalnya handphone ya. Kadang-kadang kita misalnya kita mau menunjukkan handphone kita sama teman kita atau mungkin kita ke counter tertentu kita mau menunjukkan misalnya kode apa ya sama dia, kita beli sesuatu, kodenya berapa Bu, saya boleh lihat, mungkin ada di email kita pinjemin handphone kita ke dia ya kan, terus kemudian dia pegang, setelah itu dia pegang, dia lihat, oke, terus kemudian Bapak Ibu pegang. Nah, kalau misalnya kita nggak sadar ya, kadang-kadang kita suka lupa, kita habis pegang-pegang handphone kita, terus kita pegang hidung, pegang mulut, pegang mata karena gatal ya kan. Nah, itu kalau misalnya ada virus coronanya ya kita bisa ketularan. Oke. Nah, terus barang apa lagi sih? Saya mau kasih ide-ide banyak nih. KTP. Saya kan misalnya kita bikin rekening atau apa di bank dengan customer service, Pak, boleh pinjam KTP-nya? Oke, dipeganglah KTP-nya sama dia. Betul nggak? Setelah dipegang, ya kita nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu tangan dia bersih atau nggak. Kita pegang, terus kita pegang, kita bisa kena. Apalagi nih, e-tol. Ya, e-tol juga ini bisa jadi sumber perantara virus corona. Kenapa? Karena dia kita tempelin di mana, ya kan? Atau kadang-kadang ada beberapa, misalnya ke tempat secure parking, ya kan? Itu kan alatnya di dalam posnya dia tuh. Kita kasih ininya, dipegang sama dia, terus dia tap di secure parkingnya untuk mengurangi saldo kita. Itu kan dipegang dia. Sekali lagi, kita nggak tahu tangan dia bersih atau enggak. Oke? Terus apa lagi? Kartu kredit. Nah, kartu kredit juga sama. Kan kalau kita bayar sesuatu, ya kan? Terus kemudian kita diminta kartu kredit kita. Betul nggak? Diminta, dipegang-pegang sama dia. Kita nggak tahu, sekali lagi, apakah dia punya penyakit corona atau enggak. Apakah dia habis batuk, habis bersin, terus pegang ini, belum cuci tangan, kita tahu apa enggak. Ya kan? Apalagi yang lain ya, kalau ATM mungkin nggak terus sering, karena ATM sih banyak kan cuma kita sendiri. Tapi ya tetap aja kita harus jaga-jaga, ya kan? Nah, terus misalnya apa? Nih dompet nih. Ya kan, kita nggak tahu, kita ambil duit orang, taruh, terus habis pegang duit, masukin ke dalam, tangan kita pegang ini. Ya kan? Tangan kita ada virusnya, ya kan? Nempel di sini di dompet kita. Kita nggak tahu, ya kan? Jadi inilah beberapa barang-barang pribadi yang sering kita pegang-pegang gitu, dan itu sebaiknya dibersihkan. Yang terbaik adalah dibersihkan dengan tisu seperti ini. Ya, apalagi nih kacamata, bisa juga kacamata kita bersihkan, ada dropletnya takutnya, ya. Terus apa lagi? Kalkulator misalnya contoh. Nih, kalkulator bisa. Ini kan sering dipegang-pegang orang juga, suka dipinjam-pinjam orang, kita nggak tahu ya kan. Terus apa? Misalnya kita punya laptop. Nih keyboardnya. Keyboardnya suka dipegang-pegang orang nggak? Kalau suka dipegang-pegang orang, nah itu bisa bahaya juga. Kita perlu bersihkan. Gitu loh. Ya. Nah itu adalah contoh-contoh barang-barang pribadi yang kita perlu bersihkan gitu loh. Dengan apa? Dengan ini. Nah sekarang saya mau jelasin kenapa sih harus pakai ini, kenapa nggak yang lain. Ya contoh, ada beberapa yang saya tawarkan, dia bilang, saya udah ada hand sanitizer. Nah, hand sanitizer namanya juga hand. Dia fungsinya adalah untuk membersihkan tangan, ya kan? Ini kebetulan yang gel, nah, ada juga yang
cair seperti ini. Mungkin teman-teman suka lihat di rumah sakit atau di mana seperti ini ya. Ya bisa aja gitu loh pakai hand sanitizer ini. Mungkin kita ambil tisu seperti ini ya, ambil tisu terus kita nah ini seperti ini, terus kemudian kita bersihkan di handphone kita seperti ini. Bisa juga gitu, cuman kan kita mesti ambil tisu lagi, kita mesti ambil dari sini atau ke sini. Kenapa? Karena kalau cair begini nggak mungkin kita semprotin ke sini gitu. Apalagi kalau teman-teman misalnya beli yang jerigenan tuh, terus kita semprotin nih ke handphone kita seperti ini ya, kita semprotin begini nih, rusak yang ada. Kan ini elektronik gitu. Disemprotin seperti ini terlalu banjir dia, ya. Atau misalnya kita pakai disinfektan seperti ini, ya kan? Kita buka, ya. Terus kita semprotin handphone kita, ya rusak yang ada. Ini kan elektronik. Atau kayak tadi ke keyboard atau ke kalkulator kan rusak. Benar nggak? Ya. Atau misalnya ke dompet kita semprotin begini kan basah lembab jadinya, rusak nantinya. Kan ini kulit. Kan gitu kan. Nah, jadi memang yang paling tepat adalah dengan tisu disinfektan seperti ini, one wipe. Beda gitu loh, ya. Jadi memang kenapa pakai tisu ini gitu loh. Ya, ini contohnya nih. Dan tisu ini ya terus terang besar loh, teman-teman dan Bapak Ibu. Nih, saya kasih lihat ya. Ini kalau dibuka cukup besar dan bisa buat membersihkan segala macam tuh segede sapu tangan. Oke? Ya. Ini contoh nih, sekarang saya mau bersihkan handphone. Ya, handphone saya nih. Ya, handphone saya yang mungkin tadi seharian siang nggak bisa pegang-pegang orang. Ini kan bahaya nih, takutnya ada orang. Ini udah steril nih. Nah jadi kan nggak terlalu basah gitu loh, ya nggak? Terus apa, bolpen nih, bolpen saya iniin. Jadi satu begini nih bisa buat segala macam, tapi mesti sekaligus ya, Bapak Ibu teman-teman, karena kalau misalnya kita pisah-pisah, ini alkoholnya cepat menguap ya. Ya kan, alkohol itu kan cepat menguap kan. Nah ini kita punya e-tol, kita bersihkan juga pakai ini ya biar nggak terlalu basah. Ini kartu kredit ya yang tadi saya bilang, kita bersihkan juga seperti ini ya kan, KTP ya. Nah udah nih, ini steril gitu loh, ATM ya. Nah terus kita punya dompet deh ya, gitu loh. Ini kan lebih steril. Yang mana kita nggak mungkin kita semprot pakai hand sanitizer yang cair gitu loh, terlalu basah nanti. Ya. Nah ini terus terang kebetulan masih basah ya, masih basah. Kita masih bisa pakai nih buat membersihkan. Misalnya kita punya ini kalkulator ya kan, jadi aman ya, jadi bebas daripada virus. Jadi kalau habis dipegang-pegang orang ya kan, ya kita punya keyboard laptop nih ya, keyboard laptop nih. Nah kita bersihkan seperti ini ya kan. Nah ini nggak terlalu basah nih Bapak Ibu teman-teman ya. Bayangin kalau misalnya disemprot pakai hand sanitizer tadi yang cair, rusak nih laptopnya. Ya jadi memang inilah fungsinya. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman, jadi semoga bisa lebih jelas ya bahwa fungsinya daripada one wipe ini apa gitu. Jadi dan apa beda, jadi bisa tahu juga bedanya kenapa sih nggak pakai hand sanitizer yang apalagi yang cair, atau mungkin disinfektan seperti ini disemprotin kan nggak mungkin juga, rusak nanti elektronik kita atau barang-barang kita ya, yang tidak bisa terlalu basah. Oke, gitu aja. Thank you atas perhatiannya. Bye bye.